Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry dimanapun berada. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2024 yang sebentar lagi sama-sama akan kita jalani. Puji syukur pada Tuhan buat kasih dan kemurahan-Nya sehingga hari ini kita kembali lagi bisa bertemu dalam PDKT Online edisi menjelang Tahun Baru 2024. Saya rindu setiap kita senantiasa membekali diri dengan firman Tuhan setiap kali akan masuki tahun yang baru di depan nanti. Namun sebelum kita lanjut untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu, biar dari hari ke hari iman kami semakin bertumbuh. Ketika berada dalam pencobaan maupun pergumulan apapun, hati kami tetap percaya. Urapi setiap kami yang mendengar, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama katakan, Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada satupun dari kita yang tahu akan apa yang terjadi hari esok. Masalah bisa datang silih berganti dalam hidup kita. Waktu masalah menekan dan hatimu terasa berat, apakah yang selama ini Anda lakukan? Di sharing firman kali ini, kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Hana. Dia adalah istri dari seorang pria Yahudi yang bernama Elkanah. Elkanah sendiri punya 2 orang istri, dan Hana ini adalah istrinya yang pertama. Sedangkan istrinya yang kedua bernama Penina. Saat itu, Hana tidak memiliki anak. Pada zaman perjanjian lama, wanita yang tidak punya keturunan jadi bahan cemoohan di tengah masyarakat saat itu. Mereka mengira kalau seorang wanita tidak bisa punya keturunan itu, berarti wanita itu dihukum oleh Allah. Bisa kita bayangkan betapa tersiksanya batin seorang Hana pada saat itu. Belum lagi saat itu Penina juga ikut-ikutan mengejek Hana, karena dia tidak punya anak, sementara Penina punya beberapa anak. Tetapi Hana tidak menyerah begitu saja. Dia melakukan sesuatu hal yang patut kita contoh dan bisa kita aplikasikan saat hati kita terasa berat karena sebuah masalah yang menekan. Sebab itu sharing hari ini saya berjudul, Kita Harus Apa Saat Hati Terasa Berat. Mari kita langsung baca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai 18, dimulai dengan ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Di ayat 10 ini dikatakan dengan hati yang pedih ia, yaitu Hana, berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Anda dan juga saya, waktu hatimu sedang dalam kesusahan, kesedihan, apa yang selama ini kita lakukan? Atau di waktu kita sedang menangis terseduh-seduh karena ditimpa oleh sebuah masalah yang berat, kemanakah kita pergi untuk mencari pertolongan? Saudaraku, mari kita belajar dari cerita Hana hari ini. Jika hatimu terasa berat, datanglah pada Yesus. Yesus harus menjadi yang pertama dan yang utama di dalam hidup kita. Baru kemudiannya setelah itu manusia. Bisa jadi itu mungkin keluargamu, temanmu, dan seterusnya. Tetapi alamat pertama yang kita tuju saat hati kita terasa berat itu haruslah Tuhan Yesus. Nanti setelah itu kemudiannya adalah tambahan atau bonus dari Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai seseorang untuk menguatkan kita, sebab di Alkitab juga ada banyak cerita di mana Tuhan bisa memakai sesama kita untuk menolong kita. Lalu bagaimana kalau pas kita mau datang pada Yesus, tiba-tiba muncul sebuah perasaan seperti tertuduh dalam diri kita. Perasaan yang merasa nggak layak untuk menghadap Tuhan, karena selama ini kita mungkin sukanya on-off sama Tuhan. Kadang doa, kadang enggak, kadang saat teduh, kadang enggak. Saudaraku, hiduplah oleh iman dan bukan oleh perasaan.
Di sini kita harus mewaspadai perasaan-perasaan yang demikian, sebab itu adalah pekerjaan setan. Setan itu hobinya mengintimidasi dan kesukaannya adalah mendakwa kita. Setan akan lakukan apa saja yang dia bisa untuk membuat Anda dan saya gagal mengetuk pintu surga. Iblis akan melakukan segala sesuatu untuk menghalangi kita datang kepada Yesus. Karena dia tahu, kalau sampai saja kita menyerahkan permasalahan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka tamatlah riwayat setan. Mungkin saat kita datang kepada Yesus, kita nggak langsung dapat apa yang kita mau. Atau doa sebagian kita mungkin saja tidak langsung, detik itu juga dijawab oleh Tuhan. Tetapi, barang siapa yang jatuh ke tangan Tuhan, dia akan dibangun oleh Roh Kudus. Dan karena setan mengerti akan hal itu, jadi dia akan melakukan segala sesuatu untuk menggagalkannya. Jadi poin yang pertama, saat hatimu terasa berat, maka pertama-tama pastikan dirimu datang pada Yesus terlebih dahulu. Amin, saudaraku. Lalu kemudian ayat yang ke-11, bernajarlah ia, yaitu Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kalau kita membaca ayat ini dengan seksama dan sungguh-sungguh, nampaknya Hana sedang berdoa kepada Tuhan dengan kalimat yang sangat spesifik. Padahal di ayat yang sebelumnya yang kita baca tadi, dikatakan Hana sedang merasa sangat sedih, dan karena hatinya sangat pedih, ia sampai menangis terseduh-seduh. Ketika saya merenungkan ayat ini, maka saya kagum melihat pribadi seorang Hana. Kenapa? Karena tentu akan sangat sulit bagi seseorang yang sedang ada dalam kondisi berat hati untuk bisa tetap menjaga agar pikirannya tetap fokus dan objektif saat berdoa. Disinilah bedanya Hana dengan kebanyakan orang. Sekalipun saat itu perasaannya sedang gak karuan, Hana ini sadar secara betul bahwa doa itu tidak boleh asal-asalan. Itu satu. Dan kedua, doa itu juga tidak boleh bertele-tele, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang Farisi. Bisa terlihat dari kata atau kalimat yang ada dalam doa Hana, dia berusaha memastikan akal budinya senantiasa tetap tertuju kepada Kristus. Di Alkitab juga diceritakan kalau saat itu Hana tidak hanya berdoa dalam hati, namun dia juga berusaha untuk ngomong ataupun berbicara. Di ayat berikutnya bisa kita lihat dikatakan kalau mulutnya juga ikut bergerak-gerak. Disinilah nanti Eli mulai salah paham sama Hana. Dia sangka Hana mabuk saat itu. Namun sebelum ke sana, poin kedua yang dapat kita ambil dari sharing hari ini untuk kita, sekalipun hati dan perasaan kita sedang tidak karuan, karena dirundung sebuah masalah, hendaknya kita tetap berusaha untuk berdoa dan memuji Tuhan. Jangan jadi orang yang pasif ketika hatimu terasa berat, tetapi teruslah berusaha untuk memuji Tuhan sekalipun suasana hatimu sangat tidak mendukung untuk memuji. Sebab pujian yang demikian itulah yang akan berubah menjadi korban pujian. Lalu di ayat 12 seperti yang saya katakan tadi, kesalahpahaman Eli pada Hana mulai terjadi. Kita baca di ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Di sini Eli salah sangka sama Hana. Dia menyangka saat itu Hana sedang mabuk. Eli ini nggak peka sama Tuhan. Sebenarnya kenapa Eli nggak peka? Mungkin karena Tuhan pernah marah sama Eli. Dan di Alkitab dijelaskan alasannya mengapa hal itu terjadi. Tetapi hari ini kita nggak akan membahas yang itu dulu, sebab kita mau fokus dulu membahas tentang Hana. Di ayat 13 tadi dikatakan bahwa Eli salah sangka dengan Hana. Dia menyangka kalau perempuan itu sedang mabuk. Padahal saat itu Hana sedang berdoa di dalam roh. Maksudnya Hana sedang berdoa di dalam pimpinan, kekuatan, dan pertolongan Roh Kudus.
Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada keluhan-keluhan yang tidak bisa diucapkan dengan bahasa manusia, atau tidak ada satupun bahasa yang ada dan eksis yang ada di dunia ini yang bisa mewakili perasaan kita waktu itu. Dan Allah yang mengenal nurani, Dia tahu apa yang Roh Kudus itu doakan, yaitu bahwa Roh tersebut mendoakan orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Allah. Ada waktunya orang tertentu berkata, pokoknya aku nggak bisa jelaskan. Tambah dipaksa, malah tambah nggak keluar. Dan hanya Allah yang membaca nurani itu, sebab itu bukan lagi berbicara dari hati ke hati, sebab hati sendiri nggak mengerti kok apa yang dia rasakan, tetapi roh kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Namun, tetap diutarakan. Dan inilah yang Eli lihat. Mulut Hana bergerak-gerak, hanya bibirnya yang kelihatan bergetar. Memang saat itu belum ada pencurahan Roh Kudus, atau yang kita kenal dengan istilah Pentakosta. Tetapi dari sini kita bisa menangkap sesuatu. Kalau sebelum zaman Pentakosta saja, doa Hana telah didengarkan oleh Tuhan, apalagi dengan doa-doa kita yang hari ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab itu, teruslah berdoa. Dan kalau ada di antara kita yang belum mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, maka berdoalah. Mintalah kepada Tuhan agar diberikan karunia tersebut. Kita lanjutkan 14 kata Eli kepadanya. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab di ayat 15, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Eli ini gimana sih? Sudah salah paham, sekarang malah tambah menghakimi tanpa terlebih dahulu mengerti apa yang Hana lakukan. Tapi apa yang Eli lakukan ini juga hendak mengingatkan kita, agar jangan gampang untuk menghakimi atau menuduh orang ketika mereka sedang berada dalam pergumulan. Termasuk orang yang suka menilai menurut pengertiannya sendiri, khususnya orang-orang yang berdoa dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Hanya karena kita belum mengerti akan sesuatu, kan bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Sebagai contoh, kalau misalkan sekarang ini saya ngomong pakai bahasa Mandarin kepada Anda, mungkin Anda yang tidak pernah mendengar bahasa itu akan berkata dengan kebingungan, kamu itu ngomong apa sih? Tetapi bagi orang-orang China yang mengerti dengan baik bahasa tersebut, tentunya apa yang saya katakan dan ucapkan dalam bahasa Mandarin pastinya akan berarti sesuatu, ya kan? Demikian pula halnya dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Ketika seseorang mengucapkannya, itu seperti tidak ada artinya bagi kita. Tetapi dari sisi Allah yang membaca nurani dan yang mengutus Roh Kudusnya untuk membantu kita berdoa dalam kelemahan kita, tentu setiap kata itu memiliki arti dan juga makna. Ayat 16, Hana kemudian kembali berkata kepada Eli, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursilah, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Di sini Hana memberitahu kepada Imam Eli, kalau tadi dia sedang berdoa kepada Tuhan dengan hancur hati. Dan mengapa begitu lama? Ya karena Hana tidak mau hanya sekedar mencurahkan isi hati atau keluh kesahnya saja kepada Tuhan, tetapi dia terus-menerus dan tidak berhenti berdoa sampai hati dan jiwanya merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Lalu di ayat 17 Eli mengerti, dan kemudian dia menjawab Hana, katanya, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan di ayat terakhir, yaitu di ayat 18, sesudah itu berkatalah Hana, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Apakah saat itu Hana sudah mendapat anak?
Belum, saudaraku. Nanti di kemudian, di ayat-ayat berikutnya, baru dia mendapatkan Nabi Samuel. Tapi pada hari itu, setelah dia berdoa pada Tuhan dan mendapatkan konfirmasi jawaban yang keluar dari mulut seorang Nabi, Imam Eli, yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya, Hana bisa berdamai dengan dirinya, dan juga situasi serta kondisi yang dihadapi saat itu. Doa Hana hari itu berujung pada iman dan damai sejahtera di dalam jiwanya. Hana keluar dari rumah Tuhan di Shilo dengan muka yang berseri-seri, mukanya tidak muram lagi, lalu tidak lama setelah itu janji Tuhan digenapi dan lahirlah Samuel. 3 poin dari sharing hari ini. Saat hati terasa berat, kita harus apa? Yang pertama, pastikan dirimu datang pada Yesus terlebih dahulu. Yang kedua, sekalipun hati dan perasaan kita sedang tidak karuan, karena dirundung masalah, berusahalah tetap berdoa dan memuji Tuhan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, saat hatimu terasa berat, tetaplah beriman dan percaya, sebab Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Saya rindu sharing hari ini memberkati kita semua. Selamat tahun baru 2024 bersama dengan Yesus. Mari kita songsong tahun baru ini dengan semangat yang baru. Menghadapi hari esok yang penuh dengan ketidakpastian itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi ketika Yesus berada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang kembali meneguhkan setiap iman percaya kami. Biar di saat hati kami terasa berat, kami semua tidak lagi ragu untuk datang segera kepada Yesus, karena hanya di dalam Yesus ada kelegaan dan kelepasan. Hari ini kami juga rindu mendoakan semua anak-anak-Mu yang terkasih, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun langkah setiap kami dalam memasuki tahun yang baru di depan nanti. Biarlah kami semakin berkurang-kurang, dan Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam hidup kami. Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan juga pengharapan. Sebab di dalam Tuhan, pengharapan kami tidak akan mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjalanlah bersama kami di tahun yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami masuki tahun 2024 dengan iman, pengharapan, dan kasih yang semakin bertambah-tambah. Mari kita yang percaya dan berdoa bersama katakan, Amin. Kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.